Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, hari ini kami akan membaca firman Tuhan dan ingin mempelajarinya agar kami mengerti akan kehendak Tuhan. Kami sadar bahwa kami kurang dalam segala-galanya. Karena itu kami mohon, karuniakanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini, 2 Mei 2021. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami pada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Kitab Hosea adalah kitab yang berbeda dengan kitab-kitab nabi lainnya. Kitab Hosea
dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan kurang lebih 50 tahun. Pada 5 raja berturut-turut, yaitu 4 raja di Yehuda dan 1 raja di Israel Utara. Kondisi kehidupan bangsa Israel pada zaman Hosea, kejahatan mereka mencapai titik nadir yang terendah dalam soal kejahatan kepada Allah. Dalam firman Tuhan menyebutkan bahwa kejahatan bangsa Israel telah melampaui batas-batas kemanusiaan, bahkan bisa disetarakan dengan binatang. Mereka melakukan perbuatan jahat, persundalan yang hebat, membelakangi Tuhan, dan tidak mau mengenal Allah. Karena kejahatan bangsa Israel yang begitu hebat, maka Allah mengutus Nabi Hosea untuk satu, menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa dosamu, kejahatanmu telah hebat di mata Tuhan. Yang kedua, menyuruh Hosea sebagai seorang nabi untuk memperagakan kejahatan yang hebat dari bangsa Israel di mata Tuhan dengan menyuruhnya mengawini Gomer, seorang sundal di tengah-tengah bangsa Israel. Perkawinan ini mendatangkan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Israel artinya Allah mencurahkan, tetapi jangan berbangga dulu. Yang dicurahkan bukan berkat, melainkan Allah mencurahkan kemarahan yang hebat juga kepada bangsa Israel. Kemudian anak perempuan Lo Ruhama, artinya bahwa Allah melalui Hosea memberitahukan bangsa Israel bahwa tidak ada kasih lagi dari Allah untuk bangsa ini. Putus kasih Allah kepada bangsa Israel. Yang ketiga adalah Lo Ami, seorang laki-laki, yang artinya Hosea harus memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa bangsa ini bukan milik Allah lagi, dan Allah bukan Tuhan dan Allah bangsa Israel lagi. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, mencermati bacaan kita pada hari ini, Israel di mata Allah sekali lagi dikatakan bahwa kejahatan mereka telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan bangsa Israel mendatangkan akibat-akibat yang serius. Yang pertama, kalau orang jahat sudah tidak mengenal Allah lagi. Kejahatan menutupi perasaan, menutupi jiwa, dan menutupi akal budi, sehingga hidup mereka tidak mengenal Allah lagi. Itu karena kejahatan. Jadi orang berbuat jahat sesungguhnya adalah orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, orang jahat itu, orang yang melakukan kejahatan itu
putus dari sumber kehidupannya. Dia berpikir bahwa sumber kehidupan ini adalah di dalam dunia. Dia tidak melihat lagi bahwa sumber kehidupan itu adalah Allah. Karena itu kejahatan memutuskan hidup manusia dari sumber kehidupannya. Akibat yang ketiga ialah orang jahat itu membuat Allah untuk menutup semua pintu-pintu berkat, sehingga manusia hidup di dalam kejahatannya, kemerosotannya, dan kemiskinannya. Sehingga sebagaimana dialami bangsa Israel, mereka mengalami kemerosotan akhlak, kemerosotan ekonomi, bahkan diserang, diserahkan, dibuang, dan menjadi bangsa-bangsa yang kehilangan identitasnya. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan dianggap remeh soal kejahatan. Kejahatan membuat kita tidak mengenal Allah. Kejahatan memutuskan hubungan kita dengan sumber kehidupan. Dan kejahatan menutup segala pintu berkat yang datang dari Allah. Bapak Ibu kekasih, pertanyaan yang cukup serius yang kita ajukan. Mengapa bangsa Israel melakukan kejahatan yang begitu hebat, melampaui batas-batas kemanusiaan? Kitab Hosea menggambarkan bahwa yang pertama ialah bahwa para raja, para pemimpin telah bertindak tidak mengenal Allah. Keluarga besar kerajaan melakukan tindakan-tindakan yang membelakangi Allah. Mereka mengawini bangsa-bangsa lain dengan tidak melucuti agama-agamanya, sehingga dia bebas memasukkan agama-agama istrinya dari bangsa-bangsa lain. Sehingga Tuhan di dalam bangsa Israel, bahkan di dalam bait Allah, dipenuhi oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Di sana ada ruang maha suci Allah, istana, ada juga patung Baal, ada patung Asytoret, ada patung-patung dewa langit, dewa matahari, tentara malaikat, dan tempat-tempat persembahan tidak hanya di dalam bait Allah, tetapi juga di seluruh wilayah Israel, di perbukitan-perbukitan, di lembah-lembah, di mana saja mereka suka, mereka dirikan tempat-tempat persembahan kepada ilah-ilah lain. Yang kedua ialah bahwa para imam, para nabi yang ada karena dihadirkan Allah atau karena ditunjuk oleh kerajaan, atau yang mengangkat diri sendiri sebagai nabi, dalam pengajarannya kepada umat sudah tidak mengajarkan tentang Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, sebagaimana Allah yang menjadi Allah bangsa Israel. Bapak Ibu boleh membaca di kitab Hosea pasal 4 ayat 6. Saya membacakannya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan
anak-anakmu. Allah menunjukkan betapa salahnya pengajaran para imam-imam, para nabi-nabi yang dalam pekerjaan sebagai nabi dan imam-imam, mereka tidak mengajarkan umat untuk mengenal Allah lagi. Karena itu kejahatan merajalela di seluruh negeri Israel. Kejahatan-kejahatan itu membawa Allah murka dan mencurahkan murkanya atas bangsa Israel. Allah akan membinasakan, Allah akan membuang, Allah akan memberi mereka berserak-serakan di berbagai bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi Bapak Ibu, secara ringkas, bahwa kejahatan membuat orang tidak mengenal Allah. Kejahatan memutuskan hidup ini dengan sumber kehidupan. Kejahatan memutuskan sumber-sumber berkat yang datang dari Allah. Sebabnya ialah bahwa para raja, para pemimpin telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut sebagai raja bangsa Israel, raja yang didirikan oleh Allah. Mereka mendatangkan ilah-ilah lain untuk memenuhi wilayah Israel. Pada imam-imam tidak mengajarkan tentang Allah yang sesungguhnya, Allah yang berkuasa atas bangsa Israel. Mereka lebih mementingkan kepentingan para raja-raja, para lembaga yang menunjuk mereka sebagai imam-imam atau raja-raja. Dan mereka juga tidak memberi teladan dalam memberi pengajaran kepada bangsanya. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, apa pesan rohani dari bacaan ini? Allah dalam Alkitab menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki dan umat Israel sebagai mempelai perempuan. Di dalam kehidupan bergereja, Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki, jemaat adalah mempelai perempuan. Di antara Kristus dan umatnya, Allah mempercayakan tugas-tugas pemberitaan firman, agar melalui firman umatnya mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, umat menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan yang melampaui batas-batas manusia. Karena itu, pesan pertama dari firman Tuhan ini ialah kepada para pemimpin-pemimpin umat. Hendaklah para pemimpinlah yang memulai akan pengenalan kepada Allah. Mengenal dengan sungguh-sungguh, meyakini sungguh-sungguh, dan mempercayakan diri secara sungguh-sungguh juga kepada Allah sebagai Tuhan dan pemilik bangsa Israel, sebagai Tuhan sumber kasih sayang bagi bangsa Israel, melalui keteladanan hidup, bahwa Israel mempunyai satu hati, dan satu hati itu hanya untuk didiami oleh Allah. Tidak ada dua Tuhan dalam satu hati. Allah tidak menghendaki hati Israel dipenuhi oleh ilah-ilah lain. Allah menghendaki supaya hati umat Israel yang satu itu hanya disinggah-sangi Allah sendiri. Allah yang bertakhta, Allah yang bersinggah sana di dalam hati. Hanya satu. Tidak boleh ada Allah lain di hadapan hadirat Allah. Melalui teladan para pemimpin raja-raja, maka rakyat akan mengikuti teladan para pemimpin. Yang kedua, pesan kepada para imam, para presbiter,
para diaken, para penatua, para pendeta. Sebagai orang kepercayaan Allah yang dipercayakan pemberitaan firman Allah, agar sungguh-sungguh menghayati tugas ini, agar apa yang mereka ajarkan kepada umat sungguh-sungguh untuk mengenal Allah, memuliakan Allah, mengimani Allah, mempercayakan hidup umat kepada Allah, agar umat yang diselamatkan oleh Allah tidak dibinasakan lagi sebagaimana umat Israel pada zaman Hosea. Para presbiter yang bertugas mengajar, memberitakan firman, hendaklah tidak menganggap sepele tiap-tiap persiapan pemberitaan firman Tuhan yang dibekalkan dari para hamba Tuhan, para pendeta, agar semua pengajaran harus berkualitas, harus sungguh-sungguh punya bobot rohani yang baik, sehingga melahirkan umat yang sungguh-sungguh mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta dan Bapa mereka, sebagai sumber kehidupan dan juga sebagai sumber berkat dalam kehidupan ini. Pada masa-masa kesulitan seperti sekarang ini, orang harus tergantung pada pengajaran yang benar kepada Tuhan. Jika tidak, umat akan berpaling kepada Tuhan-Tuhan yang lain, yang diyakini dapat memberi solusi cepat, solusi instan. Tapi tugas para pemimpin, tugas para pemberita firman, tugas para pemimpin-pemimpin unit-unit dalam gereja dan jemaat, hendaklah menyadari betapa pentingnya pengajaran pengenalan Allah akan sumber kehidupan dan sumber berkat. Demikianlah firman Tuhan yang kita dapati dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.